Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita ujian ini ya, antar ilmu politik. Nah, yang ini saya tanyakan sama kalian itu, pertama ya, saya uji dulu itu si Bayu Nugroho. Bayu, bedanya ilmu dengan seni itu apa, Bayu? Yang lain diam ya? Itu Pak, maaf nih, Ayu sama Kak, itu suaranya jadi kresek, jadi terganggu ini. Jadi kalau ilmu dan seni, bedanya itu apa? Ilmu dan seni, Pak ya? Iya. Kalau seni itu karya yang diciptakan dengan keahlian tertentu, Pak. Terus? Kalau ilmu itu ialah pemikiran-pemikiran hasil dari perkembangan yang pola pikir manusia yang layak dikaji, Pak. Kenapa politik syarat ilmu apa? Syarat ilmu? Ilmu itu pola pikir manusia, Pak. Enggak, pola syarat pikir ilmu. Manusia yang layak dikaji. Syarat ilmu itu apa? Syarat ilmu? Syarat ilmu, Pak. Jangan pasti baca cuma tareh ini pasti. Syarat ilmu. Nggak tahu, Pak. Nah, kenapa politik dikatakan ilmu dan seni? Kalau politik dikatakan ilmu tuh karena menyediakan ruang, Pak, menyediakan ruang untuk para politisi ekspresikan gagasan, Pak. Kalau politik sebagai ilmu, karena politik mengkaji bagaimana untuk mengelola, Pak. Kalau seni? Kalau seni tadi itu untuk para politisi mengekspresikan gagasan, Pak, di bidang politik. Nah, itulah makanya Bayu tadi hubungi kawannya masih CCDT. Harusnya jangan CCDT semalam tuh dari kabari oleh Raja kan, tak belajar. Itulah kalau semalam tuh Malam, Pak, nak ngabari Bapak nak kenaan nak ngabari Bapak ya. Sudah DL itu berita lu. Nah, ini Marceliana. Apa itu? Bapak lebih jawab kalau, Pak. Ilmu dan seni itu apa itu, Marceliana? Ilmu dan seni. Ilmu itu pemikiran. Kalau ilmu itu pemikiran hasil dari perkembangan pola pikir manusia, Pak. Kalau seni itu suatu karya yang diciptakan dari keahlian yang luar biasa. Terus? Kalau syarat ilmu? Halo? Syarat ilmu? Syarat ilmu, Pak. Ya, syarat ilmu. Ilmu kan harus ada syarat itu. Kalau kan tidak mau jelasin, kalian yang jawab. Paling ya mau tahu jawaban kalian aja. Itu apa syarat ilmu? Syaratnya apa itu syarat ilmu? Apa itu Marcel? Syarat ilmu? lupa. Syarat
Syaratnya logis dan masuk akal, Pak. Logis masuk akal. Apalagi? Dan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Ada lagi tidak kalian yang itu? Syarat ilmu tuh. Enggak, tidak belajar ini. Belajar, Pak, tapi yang di YouTube aja, Pak. Tuh, Itu saja. Nah, kalau politik sama SBY kan pernah bilang politik dan seni kan. Nah, politik. Kenapa politik dikatakan ilmu dan dikatakan seni? Itu Marcel apa itu Marcel? Karena politik mengkaji bagaimana cara mengelola suatu lembaga, Pak, dan memikirkan cara keberlangsungannya. Sedangkan seni itu yang menyediakan wadahnya, Pak. Apa seni ya? Untuk menyediakan wadah tuh. Kalau seni dia itu yang menyediakan ruang wadah gitu, Pak, untuk para politisi untuk mengekspresikan gagasan kayak ini, Pak, kayak kampanye gitu. Tidak sih, Pak? Yakin? Itu saja. Itu Marcel. Iya, Pak, cukup. Cukup ya? Iya, Pak. Ini lanjut di ini ya, di Amrullah. Apa itu ilmu? Ilmu dan seni. Suaranya belum. Hidupin dulu suaranya. Amrullah, suara Amrullah. Amrullah, suaranya tuh hidupin dulu. Ada, Pak. Nah, udah, silakan Amrullah. Ilmu dan seni itu apa? Baik, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ilmu itu pengetahuan yang disusun secara bersistem dalam metode bidang tertentu, Pak. Agak kresek suaranya. Sinyal, Pak. Sinyal. Ilmu dan seni itu apa itu, Amrullah? Amrullah. Gangguan sinyal. Itu di mana tuh Amrullah itu? Di kampus, Pak. Itu apa itu ilmu dan seni? Ilmu itu adalah pengetahuan, Pak. Pengetahuan yang kayak mana? Pengetahuan yang disusun secara bersistem dalam bidang tertentu, Pak. Kalau seni itu sebuah karya yang dibuat oleh orang, Pak, dalam bidang yang lain-lain. Misalnya berupa, Pak. Kalau syarat ilmu? Melukis. Syarat ilmu itu yang pasti dia punya akal, Pak, punya akal sehat. Terus? Sehat, Pak, sehat, punya wawasan. Kalau coba ada ilmu, Pak. Itu saja loh, Amrullah. Mungkin itu aja, Pak. Nah, coba Lara Setia. Lara. Apa tuh Lara? Hidupin dulu itunya tuh, Lara. Masuk, Pak. Suara Lara masuk. Masuk. Ilmu itu adalah pengetahuan yang sistematis dalam suatu bidang.
biasanya kalau ilmu itu teruji secara karya ilmiah. Terus Kalau kalau seni? Seni itu adalah sebuah karya atau kreativitas dari kemampuan seseorang itu. Nah, Keterampilan dari seseorang. kalau syarat ilmu? Syarat ilmu tuh dia teruji, Pak. Teruji kebenarannya secara karya ilmiah. Nah, kalau politik dibilang sebagai ilmu dan sebagai seni, itu gimana tuh? Maksudnya apa itu? Jadi politik itu dikatakan sebagai ilmu itu karena politik itu sebuah disiplin ilmu yang memiliki teori, orientasinya kepada akademisi, terus tuh ada tokoh-tokoh politiknya gitu. Jadi teori-teorinya juga ada gitu, Pak. Kalau seni? Dan kalau politik sebagai seni itu bagaimana mewujudkan politik sebagai kreativitas dari seseorang. Bagaimana cara dia menyusun strategi ketika dia berhadapan dengan orang yang berbeda pandangan. Terus ke ini ya, ke udah gitu, Pak. Klaria sudah cukup. Aang. Aang. Silakan Aang. Ya, Pak. Ilmu dan seni itu apa, Aang? Kalau ilmu itu suatu pengetahuan yang didapat, Pak, ya, yang sudah teruji kebenarannya dan itu dipelajari oleh semua orang. Kalau seni? Kalau seni itu lebih ke skill atau kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Kalau syarat ilmu? Syarat ilmu itu harus teruji, Pak. Uji yang kayak mana? Uji secara ilmiah, baik secara ini ujian langsung atau ujian tidak langsung. Nah, politik dikatakan sebagai ilmu dan seni itu maksudnya apa itu, Aang? Maksudnya ada? Politik dikatakan seni itu karena itu politik itu termasuk cara untuk mendapatkan sesuatu. Cara itu kan skill. Skill itu kan termasuk ke dalam seni, Pak. Jadi bisa dikatakan politik itu adalah seni untuk atau skill untuk mencapai sesuatu, Pak. Cukup itu, Aang? Cukup, Pak. Bobin ya? Ada tuh, Pak. Silakan Bobin. Apa pertanyaan tadi, Pak? Ilmu dan seni. Ilmu dan seni, Pak ya. Untuk ilmu itu, Pak, ilmu pengetahuan sendiri itu harus bisa diuji dan dikaji secara berulang, Pak ya. Nah, sedangkan untuk seni itu sebagai kreativitas seseorang. Nah, untuk ilmu pengetahuan dan seni ini, Pak, berkaitan karena ilmu pengetahuan harus diterapkan temuannya di seluruh dunia, Pak. Cak seni tadi lah. Syarat ilmu apa, Bro? Syarat ilmu? Harus bisa diuji, Pak. Harus bisa diuji dan dikaji berulang tadi, Pak. Politik sebagai ilmu dan sebagai seni itu yang kayak mana itu?
sebagai ilmu dan sebagai seni. Politik sebagai ilmu dan sebagai seni itu Pak, bagaimana cara seseorang itu menghadapi lawan politik, atau bagaimana caranya untuk meraih sesuatu kekuasaan, atau bagaimana cara seseorang itu menghadapi suatu permasalahan secara umum Pak. Itu yang seni atau yang ilmu? Untuk cara seninya tersebut. Kalau sebagai ilmu? Gimana Pak? Kalau politik sebagai ilmu? Kalau politik sebagai ilmu, apa itu Pak? Kurang tahu Pak. Udah ya? Ya, lanjut Umi ya. Umi. Suaranya Umi belum? Ilmu dan seni Umi, apa ada Umi? Ya. Ini ilmu dan seni. Apa itu Umi? Ilmu pengetahuan ilmu Kecil kali suaranya tuh. Suatu pengetahuan yang telah diuji. Lagi di mana Umi? Itu kecil kali suaranya. Bentar. Di kosan Pak. Nah, coba, Umi, silakan. Merupakan suatu pengetahuan yang telah diuji keberhasilannya sehingga menghasilkan suatu metode-metode secara sistematis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan seni sendiri itu merupakan hasil buah dari sebuah kreativitas ataupun kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Syarat ilmu apa, Mi? Syarat ilmu. Sedangkan syarat ilmu itu yang pertama adalah logis atau masuk akal, yang kedua adalah objektif, yang selanjutnya yaitu dapat diuji secara sistematis. Itu aja, Mi. Terus politik dikatakan sebagai ilmu dan sebagai seni, itu maksudnya apa tuh? Ilmu politik dikatakan sebagai sebuah ilmu karena pada dasarnya ilmu politik sendiri itu bagian dari pengetahuan, di mana dalam ilmu politik sudah terdapat bagaimana metode-metode maupun sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan dari politik itu sendiri. Cukup, Umi cukup. Kalau seninya sudah, Mi? Seni, politik sebagai seni, belum itu? Belum, Pak. Kalau politik sebagai seni, itu melihat kembali kepada definisi sendiri, kan seni merupakan sebuah kemampuan. Jadi di sini yang dimaksud dengan politik dari segi seni adalah bagaimana politik itu, cara-cara dari ilmu politik tersebut untuk mencapai tujuannya tadi, Pak. Dari mulai strateginya, dari mulai cara-caranya, maupun dari teknik-teknik yang digunakan. Itu ya, sudah cukup ya. Ke Epita. Kita suaranya beca. Epita, suaranya dihidupin dulu. Sudah, Pak. Ilmu dan seni itu apa, Epita? Ilmu merupakan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Sedangkan seni lebih tepatnya meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya yang bisa berwujud visual, audio, imajinasi, atau gagasan, Pak. Kalau syarat ilmu? Sudah, Pak. Syarat ilmu apa? Kalau syarat ilmu itu harus ada objek. Kalau syarat ilmu itu harus ada objek kajian, Pak.
Nah, ini tuh ada nggak yang lain selain itu? Syarat ilmu. Yang kita tahu cuma itu, Pak. Itu. Kalau politik dikatakan sebagai ilmu dan seni itu kayak gimana itu maksudnya? Sebenarnya politik dikatakan dalam seni, apa Pak tadi Pak? Yang disebut dalam ilmu dan seni itu sebenarnya dari konteks Yunani kuno itu sudah ada, Pak. Nah, tapi dalam dulu itu demokrasinya hanya dipimpin oleh orang-orang segelintir yang pintar kayak itu. Nah, dan seni yang kalau menurut seninya apa ya? Kalau menurut seninya itu digunakan penguasa untuk mempengaruhi masyarakat. Karena kan seni itu bisa berupa gagasan atau ide. Itu, Pak. Itu yang kita tahu, Pak. Yang ngajar kalian pengantar ilmu politik kemarin siapa di semester 1? Siapa Jujur, yang jawab jujur. lupa, Pak? Pak Tari atau Pak siapa? Lupa, Pak. Kami 2016. Aduh. Apa bedanya ini administrasi? Ntar tuh ya, nomor itu si Lara dulu ya. Lara Setia Putri. Ya, Pak. Apa bedanya itu? Ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara, ilmu pemerintahan. Itu bedanya kayak gimana itu, Lara? Apa yang bedanya itu? Kalau ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari Suaranya tuh Lara agak kecil loh. bagaimana cara mencapai. Nah, ilmu politik itu Sudah bisa, apa Pak? kajiannya tuh? Apa bedanya sama itu? Administrasi negara, ilmu pemerintahan, Kajian, ilmu tata negara, kalau itu apa kajian bedanya? ilmu politik itu mempelajari tentang strategi dalam mencapai kekuasaan atau mencapai kepentingan. Kalau administrasi negara itu kajiannya lebih kepada cara mengelola negara. Terus tuh lebih ke bagaimana cara melayani publik. Lalu ke hukum tata negara itu lebih membahas dinamika kewenangan yang ada di dalam sebuah negara. Ilmu Lalu hukum yang tata negara? terakhir kalau ilmu pemerintahan, Ilmu hukum tata negara belum itu? hukum tata negara itu dia lebih iya Pak. Hukum tata negara itu dia lebih kajiannya dinamika kewenangan yang ada di dalam negara itu. Bagaimana menyusun sebuah negara yang memiliki kewenangan yang proporsional. Jadi tidak tumpang tindih. Ilmu pemerintahan belum? Terus kalau yang terakhir ilmu pemerintahan itu dia mempelajari pengelolaan organisasi. Jadi di ilmu pemerintahan nanti dipelajari bagaimana cara membuat kebijakan sampai ke implementasi dan ke evaluasi. Itu saja? Udah, Pak. Bedanya, kajiannya? Iya, Pak. Itu. Udah kalau itu. Ya, Aang. Udah. Stop dulu ya. Aang. Ya, Pak. Bedanya itu Ya. administrasi negara, ilmu politik, ilmu pemerintahan sama ilmu hukum tata negara itu apa? Beda optik kajian. Kalau administrasi negara itu Pak lebih ke urusannya masalah pelayanan, Pak. Pelayanan ke masyarakat. Terus kalau ini
tata negara itu lebih mengatur ke ini, Pak. Apa tuh, mengatur ke sistem pemerintahannya, Pak. Itu hukum tata negara atau ilmu pemerintahan itu? Oh iya, ilmu pemerintahan. Salah, Pak. Hukum tata negara. Ilmu pemerintahannya, Pak, itu. Lebih mengatur ke ini, ke apa, masalah sistem pemerintahan yang ada di negara itu, Pak. Kalau hukum tata negara? Oh, apa itu? Bahasa apa itu? Hukum tata negara itu lebih ke mengatur apa yang ke organisasi kepemerintahan, seperti pelanggaran-pelanggaran yang dibuat di ASN, di ini, di ke kementerian, Pak, itu lebih mengatur ke situ, Pak. Ilmu politik? Ilmu politik. Ilmu politik itu lebih ke ini, Pak, lebih ke pada apa ya? Mana? Tahu, Bali, Tanah Abang. Apa itu ilmu politik? Nah kan ente kan mahasiswa ilmu politik, harus tahu lah apa itu yang dikaji. Apa? Bahasa apa itu? Nah, mahasiswa ilmu politik jelas. Ilmu politik itu lebih ke konsep, pikiran, Pak. Hah? Apa? Karena itu berhubungan dengan keilmuan. Jadi ilmu politik itu lebih ke konsep pemikiran, Pak. Pemikiran apa? Pemikiran dari seorang politikus, Pak. Politikus. Banyak tidur kuliah kemarin ya. Kuliah di semester 1. Nah ini lanjut ke ini ya, ke Bayu ya, Bayu Nugroho. Bayu Nugroho. Bayu Nugroho. Pak bukan bantunya. Jadi perbedaan dari 4 bidang ilmu itu Pak. Politik. Bayu, bentar Bayu. Ataupun Bayu. Bedanya ilmu administrasi negara, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan dan hukum tata negara itu bedanya itu apa itu kajiannya? Kalau administrasi negara itu metode ataupun segi proses pengelolaan, Pak. Kalau hukum tata negara itu lebih pada hukum yang mengatur organisasi negara, Pak. Sedangkan pemerintahan itu yang menguasai ataupun yang mengatur dan mengelola negara tersebut, Pak. Dan yang terakhir, kalau politik itu segi ataupun metode kehidupan bermasyarakat yang menyangkut soal kekuasaan, Pak. Apa? Ilmu politik tadi apa? Ulangi, Pak. Ya, kalau politik itu dari awal, Pak. Ilmu politik itu bahasa apa itu? Kehidupan bermasyarakat, Pak, yang menyangkut soal kekuasaan. Kalau ilmu hukum tata negara? Kalau hukum tata negara itu mengatur organisasi, Pak, organisasi negara, Pak. Ilmu pemerintahan?
Ilmu pemerintahan tuh mengelola pemerintahan ataupun mengelola atau mengatur jalannya pemerintahan itu sendiri, Pak. Administrasi negara itu sudah kan? Sudah jawab kan tadi kan? Tadi agak Sudah, Pak. kresek, ada suara tadi. Administrasi negara tadi pengelolaan, Pak. Pengelolaan. Yakin itu? Udah kalau Iya, ada. Pak. Lanjut ke Bobin, sudah Bobin itu belum? Belum ya? Bobin ya? Belum Pak, belum. Ya Pak. Silakan Bobin. Apa pertanyaan tadi Pak? Ya bedanya ini ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara sama ilmu pemerintahan. Apa itu bedanya? Kalau ilmu pemerintahan sendiri Pak itu cara kerja ke dalam dan keluar struktur dalam proses pemerintahan, atau bisa juga tentang hubungan pemerintah, gejala dan peristiwa pemerintahan Pak. Oh, itu ilmu pemerintahan. Sedangkan ilmu politik. Nah, sedangkan ilmu politik ini membicarakan tentang kekuasaan, kepentingan rakyat, dan apa itu lawan politik. Untuk administrasi negara Pak ya tadi Pak ya? Apa itu? Untuk administrasi negara itu tentang implementasi kebijakan pemerintah Pak yang ditetapkan oleh seperti DPR, MPR, dan lainnya. Nah, untuk hukum tata negara itu mengkhususkan diri membahas seluk-beluk praktek kenegaraan Pak. Itu aja? Ya Pak, itu Pak. Baik. Bobin, Aang, Lara, sama Bayuda ya. Lanjut ke Marceliana. Marceliana. Mana Marceliana ini? Marcel, Sally. Bentar. Bentar, Pak. Makan apa? Makan? Bukan, Pak. Kamar mandi. Tidak, ke kamar mandi. Jangan makan hati ya. Administrasi publik. Apa itu? Tidak, Pak. Ayo. Kalau administrasi negara itu baru ke pelayanan, Pak. Kalau administrasi menitik beratkan Pak ya. Terus kebijaksanaan dari pemerintah. Itu apa itu? Pemerintahan atau ilmu administrasi negara? Kalau ilmu hukum tata negara. Kecil kali Administrasi negara, itu. Bapak. Coba ulangi dah, ilmu politik itu apa? Rusak, Pak. Tidak tidak kedengeran sini. Kalau ilmu politik itu ilmu. Nah, suaranya nggak ada tuh. Halo, dengar tak Pak? Nah. Halo. Iya, ilmu politik itu apa itu? Makanya ke kampus kalau nggak ada pulsa atau kota. Ada. Ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kepolitikan, cara memperoleh kekuasaan demi mencapai tujuan tertentu. Ilmu pemerintahan? Kalau administrasi negara, kalau ilmu pemerintahan tentang mempelajari tentang cara mengkoordinasi kemampuan seorang pemimpin di bidang legislasi, eksekusi, yudikasi. Dia tuh seolah-olah yang memerintah dengan yang diperintah, Pak. Kalau administrasi negara? Kalau administrasi negara fokus ke pelayanan karena implementasi kebijaksanaan yang dibuat pemerintah. Kebijakan bukan kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan itu pelonggaran itu. Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Politik, Pak. Kalau ilmu hukum tata negara? Kalau ilmu hukum tata negara
dia lebih ke pelaksanaannya, Pak. Ngawur Tugas-tugas tuh jawabannya tuh. kenegaraan. Ngawur. Ah? Ngawur jawabanmu tuh. Gimana, Pak? Apa itu hukum tata negara? Bahasa apa dia? Itu bahas tentang pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan yang mengatur tentang peran-peran lembaga negara. Oh. Kan Dan belajar kan hukum kalian dalam materi ilmu hukum konstitusi. kan kemarin? Belajar kan? Iya, Pak. Materi ilmu hukum? Belajar. Hukum administrasi negara belajar kan? Belajar, Pak. Belajar. Nah, beda. Itu kan ada di dalam hukum administrasi negara itu beda HTN sama HAN. HTN hukum tata negara sama hukum administrasi negara. Kalau HTN itu nguruslah perundang-undangan, tata cara negara dalam tata cara konstitusi negara itu hukum tata negara. Kalau administrasi negara itu kelembagaan. Aduh ini. Terus ke ini ya ke Amrullah ya. Pak, izin bentar ya, sakit perut. Ini aja. Amrullah. Apa beda itu? Ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan, hukum tata negara itu. Bahasannya itu apa aja tuh objek kajiannya itu? Kalau ilmu administrasi negara itu ilmu yang tentang untuk lembaga, Pak. Apa? Terus kalau ilmu kecil kali itu suaranya itu. Lembaga, Pak, administrasi. Ilmu politik dulu lah. Apa itu ilmu politik? Bahasa apa itu? Ilmu politik, ilmu untuk dalam ilmu strategi atau untuk mencapai tujuan tertentu, Pak. Mencapai kekuasaan, Pak. Itu ilmu politik, Pak. Kalau ilmu hukum tata negara itu ilmu yang membahas tentang keamanan dan pertahanan dan mempertahankan negara. Itu tadi ada undang-undang, Pak. Ilmu pemerintahan? Ilmu pemerintahan itu ilmu yang menerapkan dan membuat suatu kebijakan, Pak, agar bisa disalurkan ke masyarakat, Pak. Kalau ilmu hukum tata negara? Ilmu hukum tata negara tadi tentang pertahanan dan keamanan negara, Pak. Bagaimana tata cara mengelolanya, Pak. Dan bagaimana cara konstitusi, KPN itu peraturan konstitusi suatu negara. Bukannya tata cara itu, itu Pak, perundang-undangannya. Itu hukum tata negara. Kalau ini administrasi negara itu apa tuh? Bahasa apa? Tentang ini, Pak, administrasi negara itu tentang ini, apa namanya, layanan publik dan bagaimana tata cara mengelola negara, Pak, pelayanan publik, Pak, kelembagaan. Aduh, kacau kalian ini. Beda kajian tuh banyak ngawur. Mana ditanya orang objek kajian ilmu politik. Makanya angkatan kalian itu 17, 15, 16, 17 itu kajiannya kacau itu. Skripsi banyak yang ke administrasi publik, ilmu pemerintahan. Oleh karena yang waktu semester 1 kalian tak detil diajarin dari perbedaan ilmu keempat ilmu tadi. Terus ini ya, Umi. Umi. Iya, Pak. Silakan Mi. Bedanya apa Mi yang itu dari keempat ilmu tadi? Kalau ilmu politik, saya mengutip dari pendapatnya Ramlan Subakti bahwa ilmu politik itu merupakan sebuah ilmu yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan bersama, salah satunya yaitu untuk mencapai sebuah kekuasaan. Yang tujuannya yang intinya adalah demi kebaikan bersama. Sedangkan ilmu hukum tata negara sendiri merupakan
ilmu yang digunakan untuk mempelajari bagaimana membentuk membuat suatu konstitusi atau hukum yang kemudian hukum tersebut dapat mengikat satu sama lain antar lembaga di dalam ilmu politik. Sedangkan dari ilmu administrasi negara adalah ilmu yang membahas atau yang mempelajari bagaimana mengelola kelembagaan yang ada di dalam ilmu politik itu sendiri. Yang terakhir yaitu mengenai ilmu pemerintahan, yaitu ilmu yang mengelola, mengatur bagaimana hubungan antar lembaga yang ada di pemerintahan itu terorganisir dan terikat satu sama lainnya. Sudah ya, Bumi sudah. Epita. Epita. Silakan Epita. Ya Pak. Ya Pak. Kalau perbedaan antara 4 ilmu itu yaitu ilmu politik sebagai cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktek politik. Sedangkan ilmu administrasi publik itu suatu ilmu administrasi negara yaitu suatu ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen. Publik atau negara, Pak? Sama baik. Sami mawon. Suatu ilmu yang mempelajari 3 elemen yang mengenai kehidupan dalam bernegara yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sedangkan ilmu pemerintahan yaitu ilmu tentang mengatur, menguasai, dan mengelola negara. Sedangkan hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara. Itu yang ilmu pemerintahan tadi apa itu? Ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan itu ilmu yang mengatur, menguasai, dan mengelola negara. Kalau objek seluruhnya itu ke negara ya, di 4 ilmu itu. Tapi bedanya tuh ada tuh. Ilmu politik cenderung ke kekuasaan, demokrasi, intervensi dalam suatu negara, cara-cara untuk memperoleh kekuasaan, dan lain-lain itu. Kalau ilmu pemerintahan itu gejala peristiwa dalam suatu pemerintahan. Kalau hukum tata negara itu bahas konstitusi, perundang-undangan, produk hukum, itu hukum tata negara itu yang bahas. Ilmu administrasi negara itu pelayanan, kebijakan, implementasi, manajemen, atau menata suatu negara. Itu sebenarnya. Harus tahu beda itu. Kalau kalian tidak tahu, gimana caranya orang nanti? Ya, Pak. Kalau ini apa tuh? Taruh yang bentar. Bobin. Pancasila tuh ada berapa ideologi, Bobin, dalam Pancasila? Apanya, Pak? Itu poinnya, Pak ya? Pancasila itu ada berapa ideologi tuh? Oh, ideologinya, Pak. Ya 5 tuh lah Pak ideologinya. Oh, 5 itu sila itu. Aang dulu pernah itu ngulang ideologi politik. Tenang ya. Jujur Ang. Ngomong tidak ngaku tuh. Ngulang SP waktu itu. Apa itu Bobin? Ideologi politik. Ideologi politik yang ada di Pancasila itu apa saja itu? Ideologi politik yang ada di Pancasila, Pak ya? Ideologi apa itu? Sila 1 apa, sila 2 apa, sila 3 apa, sampai sila 5. Kurang paham, Pak. Nah, sebut. Silakan disebut. Salah tidak apa-apa. Oh, disebut, Pak ya? Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Itu, Pak ya? Jadi maksudnya ideologinya itu apa itu? Sila 1 itu ideologi tentang apa itu?
Sila kedua itu tentang apa? 3, 4, 5. Nah, bahasa apa itu dia? Kan yang dibaca. Pancasila 1, Tuhan Yang Maha Esa, itu bahas tentang apa itu? Misal sila Apa ke-1 itu? sila ke-1 tadi Pak ya, misalnya yang ketuhanan yang Maha Esa itu berarti berarti kalau seluruh orang, semua orang itu bebas memeluk agama apa saja Pak ya. Tapi yang Bukan masalah ngawur cuma ini jawabnya. 5 atau 4 untuk agama resmi. Ngawur. Ideologi politik yang terkandung di Pancasila itu ideologi apa? Belajar kan ideologi politik kan? Belajar Pak, lupa Kalau Cak, Ang yang sudah tadi. pernah ditanya waktu itu ngulang dulu. Jangan tidak tahu Ang, sudah ini Aang ini jawab. Apa Bobin itu Bobin? Di Pancasila itu ada berapa ideologi itu? Ada berapa ideologi? Kurang paham, Mbak. Apa saja itu, Bob? Ideologi Pancasila. Kalian belajar itu. Dan Pancasila itu tergantung berapa ideologi. Sampai orang tuh bikin Pancasila. Nah, kan berdasar negara kan tidak asal buat itu mereka itu yang jadi falsafah negara itu. Nah, sila 1 tuh tentang apa itu, ideologi apa yang dikaji itu. Pasal 2. Jadi untuk sila 1 tadi Pak, tentang apa itu? Ideologi di Pancasila. Belajar kan ideologi politik, ada berapa ideologi politik? Nah, ideologi politiknya itu kurang paham Pak. Ideologi Pancasilanya itu kan ada 5 tadi lah Pak. Itu sila, yang ditanya tuh ideologi politik yang untuk sila pertama tadi kan memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Nah, itu ideologi politik tentang apa itu? Oh, ya. Kalau Ang tahu Ang itu, sengaja itu di Bobin dulu. Berulang-ulang itu kalau tidak salah kemarin tuh, ulang juga itu. Nah, mana ini? Ideologi politik tidak tahu. Siapa yang ngajar kemarin tuh? Siapa? Nah, los ini nilai. Kacau ngajar. Bunda gue bentar lagi, ulangi lagi tanya sama si Bobin. Aang. Silakan Aang. Ya, Pak. Nah, ideologi politik di Pancasila itu apa saja? Sudah kan ulangin kemarin. Semester antara kemarin. Nggak lupa, Pak. Sila 1 itu tentang apa itu? Sila 1 itu tentang ketuhanan, Pak. Nah, itu tentang ideologi apa itu? Lupa, Pak. Kedua? Kan 5 sila itu tuh masing 5 sila itu ada ideologi politiknya sendiri itu. Nah, aduh. Nah, mantol ini berarti. Coba sih ini ya si Lara. Mantol ini. Lara apa tuh Lara tuh? Silanya dari sila 1 sampai sila 5 itu tentang ideologi politik apa saja itu? Kan belajar yang kemarin. Lara. Ideologi politik yang kalian pelajari itu kan? Saya nggak mau jelasin, kalian yang jelasin. Iya Pak, belajar. Nah, itu tentang apa itu? Sila 1 ideologi politik apa itu? Jadi
Sila 1 dalam Pancasila itu mengandung ideologi Islamisme. Nah, terus kedua, Karena ketuhanan yang Maha Esa. yang Lalu sila sila kedua, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. itu ideologi apa itu? Nasionalisme, Pak. Apa? Nasionalisme. Jadi itu yang ketiga Nasionalisme. itu. Yang ketiga nasionalisme Nasionalisme. tuh. Yang kedua itu apa tuh? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Ideologi apa itu? Sosial. Sosialis ya. Nah, yang keempat, sama Pak. Nasional juga. nasional atau demokrasi itu? Dipimpin nasional. Yakin? Kelima, Kerakyatan yang dipimpin oleh keadilan, sosialisme juga Pak. yang keempat tuh belum tentu itu. Nasional Pak. Nasional tuh yang tiga, yang kelima tuh wah itu sosialis. Aduh banyak yang mental ini di sini. Banyak yang tidak bisa ini. Mesti Lara. Bumi ya. Apa nih? Sila 1 tentang apa nih? Ideologi yang terkandung dalam Pancasila itu tentang fundamentalisme agama, Pak. Dua? Atau mungkin ya kalau misalkan agak kecil suaranya tuh. Yang kedua itu kalau kerakyatan yang kecil suaranya tuh. Jadi ya, di dalam Pancasila itu terkandung beberapa ideologi. Yang pertama adalah dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu terkandung ideologi fundamentalisme agama, di mana yang dimaksud dengan fundamentalisme agama adalah ideologi yang didasarkan kepada nilai-nilai agama. Mungkin kalau yang di Indonesia karena mayoritas Muslim, biasanya menyebutnya sebagai Islamisme. Yang kedua yaitu sosialisme. Terus ketiga? Yang ketiga itu ada nasionalisme, yang keempat itu ada demokrasi, dan yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosialisme, Pak. Sudah. Terus epita ya? Epita. Sosialisme. Ya, lanjut ke epita ya. Tak apa itu tak? Ideologi yang di dalam Pancasila itu. Yang satu ketuhanan Maha Esa, yaitu ideologi fundamental agama. Yang kedua ideologi sosialisme. Yang ketiga ideologi nasionalisme. Yang keempat demokrasi. Yang kelima ideologi sosialisme juga, Pak. Nah, kalau Bayu, lanjut Bayu ya. Bayu. Lanjut ke Iya, Bayu. Pak. Apa tuh Bayu? Ideologi. Iya, Pak. Kalau untuk yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu, Pak, itu ideologi fundamentalisme agama. Tapi kalau untuk di Indonesia ini biasa dikenal dengan Islamisme, Pak. Kalau yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sosialisme, Pak. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, itu ideologi nasionalisme. Terus yang keempat apa tuh? 4 dan 5. Bayu, hilang ya Bayu. Baik. Antara yang 4 ke 5 itu apa? Yang kelima itu bingung, Pak, antara sosialisme atau nasionalisme, Pak, gitu, Pak. Keempat? Yang keempat tadi demokrasi, Pak.
Coba Marcel ya. Lanjut Marcel. Ya, Pak. Pak, izin ke toilet bentar ya, Pak. Ya. Marcel. Boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Ya, Pak. Ideologi Pancasila ada 5. Yang pertama Islamisme, yang kedua sosialisme, yang ketiga nasionalisme, yang keempat demokrasi, dan yang kelima kolonialisme, udah, Pak. 5 apa? Ya lo. Banyak nih go. Kalau main ke ini kemana kan? Kemana, Bapak? Banyak main ini. Hangout kali kemana itu? Tidak main. Main, Bapak. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Apa, Pak, yang kelima? apa itu? Bentar, Pak. Temenan main di mana lah itu? Main kemana, Bapak? Terus apa yang kelima itu? Sila kelima itu? Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? 5 lewat. Itu, Pak, apa? Apa ideologi nasionalisme, Pak? Nasionalisme. Amrullah Selanjutnya Amrullah. Ya, Pak. Ada, Pak, suara, Pak? Ya, ada. Silakan Amrullah. Langsung saja, Pak, ya. Satu Ya, itu langsung. ideologi Islamisme, Pak. Ideologi sosialisme, ketiga ideologi nasionalisme, keempat ideologi Islamisme, Pak. Karena musyawarah, 4, Pak. Kelima ideologi sosialisme juga, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Terus ini ngulang ke Aang. Apa itu Aang? Ya, Pak. Lanjut, Ang. Ya, Pak. Ya, lanjut. Apa itu? Banyak tidur ini, Ang. Yang pertama lebih ke ideologi fundamental, Pak. Karena itu menyangkut hal ketuhanan, Pak. Terus? Yang kedua itu sosialisme, Pak. Karena itu dia harus berhubungan antara masyarakat ke masyarakat, antara manusia, Pak. Terus? Yang ketiga itu nasionalisme. Karena harus adanya persatuan di situ, Pak. Empat? Yang keempat itu Islamisme, Pak. Karena di Islamisme itu dia lebih mengutamakan ada unsurnya itu musyawarah, jadi dia lebih ke Islamisme, Pak. 5? Karena Islam mengutamakan musyawarah, Pak. 5? Tentang apa itu 5? 5 itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu lebih ke nasionalisme, Pak. Karena nasionalisme? Yakin? Keadilan sosial. Garis bawah itu keadilan sosial. Iya, karena itu untuk keadilan seluruh sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan harus ke nasionalisme, Pak. Itu. Yakin? Iya, Pak.
Yakin? Bobin? Ya, Bobin. Epita sudah ya, Epita ya? Hadir, Pak. Taruh, Bon. Epita sudah tadi ya? Sudah ya? Sudah. Bobin, silakan Bobin. Baik Pak, ini langsung saja Pak ya. Langsung. Untuk yang sila ke-1 itu Pak, fundamentalisme Pak. Kalau misalnya Islamisme, laju beliau khusus Islam aja Pak. Padahal untuk memeluk agama itu bebas kan. Nak meluk nada, nak ateis. Nah yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab Pak. Ideologinya sosialisme Pak ya. Nah untuk ketiga persatuan Indonesia itu nasionalisme. Yang keempat, nah yang ketiga itu ya, nasionalisme, yang keempat demokrasi, yang kelima sosialisme lagi Pak. Itu ya. Lanjut ya, lanjut soal selanjutnya. Pertama itu Umi. Infrastruktur politik dan suprastruktur tuh. Itu yang kayak mana itu, Mi? Infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Maksudnya itu apa? Jadi infrastruktur dan suprastruktur politik. Baik, Pak. Silakan. Di dalam struktur politik itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah suprastruktur politik. Jadi suprastruktur politik itu merupakan bagian dari struktur politik yang bersifat formal, di mana suprastruktur politik itu terikat dengan konstitusi atau legalitas. Yang kedua yaitu ada infrastruktur politik. Nah, infrastruktur politik ini adalah bagian dari struktur politik yang bersifat non formal, namun penting dalam menyokong bukan itu yang dimaksudnya infrastruktur politik itu lembaga apa saja tuh maksudnya lembaganya. Kalau suprastruktur itu apa saja lembaganya tuh? Baik Pak, lembaga dari suprastruktur politik itu ialah seperti halnya legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tidak terbalik. Infrastruktur dan suprastruktur. Yakin? Sebalik tak kira-kira? Iya, itu suprastruktur, Pak. Yakin? Yakin? Insya Allah enggak, Pak. Yakin? Infrastruktur sama infrastruktur. Apa itu infrastruktur itu lembaga apa saja itu? Kalau suprastruktur kan tadi itu Pak, lembaga formal seperti halnya eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Kalau suprastruktur. Tidak terbalik. Tidak Pak, yakin? Terbalik tak kira-kira? Insya Allah enggak Pak. Enggak salah lagi ya? Enggak salah lagi balik itu. Coba silakan nih. Infrastruktur apa? Suprastruktur itu apa itu? Lembaganya itu. Bentar Pak ya. Kalau suprastruktur itu lembaganya seperti legislatif, mana? Yudikatif, dan eksekutif, Pak. Itu supra? Supra, yakin? Infra. Infra itu, yakin? Kalau supra? Suprastruktur? Kalau supra itu lembaga non formal seperti halnya lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga masyarakat lain seperti masyarakat adat dan lain sebagainya, Pak. Lanjut ke Lara ya. Lara Asia Putri. Infrastruktur apa itu Lara? Infrastruktur, suprastruktur yang sering orang sebutlah di dalam baik itu di kajian politik atau di mana itu kan. Sering kali itu. Apa itu?
Lembaganya tuh lembaga apa saja infrastruktur itu itu lembaga infrastruktur? adalah sebuah ya Pak. Semua lembaga yang disebut dalam konstitusi, termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, yakni ada MPR, DPR, MA, KY, Bukan MA MK, mahasiswa Badi ya? Presiden dan Wakil Presiden. Bukan MA mahasiswa Badi ya? Iya Pak, jangan. Terus suprastruktur? Nah, terus kalau supra itu adalah kelompok yang informal dalam sebuah negara, Yang kayak mana tuh? yakni sudah termasuk di situ partai politik, terus kepentingan politik, elit politik, Terus? media. Udah, Pak. Apa lagi? LSM. LSM yang kayak mana itu? Lembaga swadaya masyarakat? LSM ini Bukan. ya lembaga swadaya masyarakat Itu yang LSM, LSM. Terus? Yang tanpa masuk ke politik, NGO kayak kata orang tua kontrol LSM. gitu loh Pak. Non-government organization kalau Iya. orang luar negeri sebut. Banyak Iya, NGO. Itu kadang tuh ada intel juga itu, intelijen asing. Yang nyamar maksudnya tuh. Nyamar jadi kayak lembaga-lembaga gitu kan, dari data-data di suatu negara itu. Itu kayak ada itu. Nah, itu belum kalian bahas itu. Mungkin di kajian intelijen ya. Terus ini ke Umi sudah, Lara sudah, ke Bayu ya. Bayu. Infrastruktur dan suprastruktur Bayu. Iya, Pak. Apa itu Bayu? Infrastruktur, suprastruktur. Kalau suprastruktur itu mesin ataupun instrumen politik bersifat tidak formal, Pak. Bersifat formal, Pak. Kalau Formal. suprastruktur. Apa Bersifat itu? formal. Bersifat formal. Contohnya apa, Pak? Apa itu yang formal? Yang kayak mana? Kan udah belajar kemarin infrastruktur, suprastruktur di komunikasi politik kemarin. Pengelola, Pak. Nah, ngeblank si Bayu kayaknya tuh. Iya, Pak, seperti lembaga-lembaga legislatif, yudikatif. Infrastruktur apa itu? Nah, infra apa itu? Suprastruktur itu mesin, Pak, mesin ataupun instrumen politik yang ada di suatu negara dan bersifat formal, Pak. Itu apa lembaganya? Infrastruktur. Lembaganya itu legislatif. Terus? Apa, Bayu? Kak Bayu kalau tak ada kuota ke kampus, itu ngelek-ngelek jaringannya tuh. Kalau untuk main game ada semua kalian kuota. Nggak main game, Pak. Nggak main. Apa itu infrastruktur, suprastruktur? Jangan kayak senior kalian itu. Iya, Pak. Di ujian nggak bisa, nangis. Dikasih nilai kecil, kayak 75 nggak terima dia. Kalau nggak bisa jawab, maluin aja itu. Siapa, Pak, itu, Pak? Ada lah. Ada yang nangis sampai. Lanjut ke infrastruktur ya, Pak. Belajar kalian apa itu infrastruktur? Kalau infrastruktur itu lembaga politik ataupun instrumen dan alat politik yang bersifat tidak formal, Pak. Terus? Memiliki kedudukan untuk mempengaruhi ini tadi, Pak. Mempengaruhi infrastruktur tadi, Pak. Infra itu yang kayak mana? Dalam mengambil suatu kebijakan. Maksudnya lembaga itu kayak mana itu? Lembaga infrastruktur itu lembaga apa? Katanya tadi kan eksekutif, legislatif. Seperti parpol. Nah, kalau yang suprastruktur tadi apa itu? Lembaga apa?
Kalau infrastruktur tadi seperti partai politik, kelompok terbalik. kepentingan, Terbalik. kelompok penekan kayak gitu, Pak. Nah, kalau suprastruktur Infra, Pak. itu infra. Kembali nggak kira-kira? Iya, yang Bayu bilang nih infra, Pak. Infra itu Infrastruktur, apa Pak. infra? Partai politik. Nah, Dalam, berarti Pak. Bayu selama Yang di berada kelas di dalam. kemarin banyak ini ya, banyak retorika berarti. Nah, kalau banyak belajar tuh retorika kayak gini. Infrastruktur, yakin itu. Suprastruktur apa tuh? Kebalik ya, Pak. Suprastruktur tadi legislatif, eksekutif, yudikatif, Pak. Dia bilang kebalik, masih tidak percaya nih. Balik, Pak. Lah makanya belajar tuh sama yang waras ya, jangan yang agak ini ya, agak impang-impang itu. Iya, Pak. Maaf, Pak, kalau kebalik, Pak. Makanya belajar tuh jangan banyak retorika di kelas tuh. Apa itu? Ulang dulu. Infrastruktur itu apa itu? Ini yang bersifat tidak formal, Pak. Tuh. Infrastruktur tuh lembaga apa saja itu tadi? Tadi kan sempat benar jawabannya tadi. Eksekutif, legislatif, Legislatif, eksekutif, yudikatif, Pak. Apa? Kalau infrastruktur tadi partai politik, kelompok penekan. Partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, Pak. Ya sudah, lanjut ya ke Marcel. Marceliana. Yo, Pak. Apa itu infrastruktur? Sarana yang Udah langsung lembaganya, nggak usah retorika terlalu banyak. Sarana yang disediakan manusia. Infrastruktur itu apa itu? Lembaganya itu lembaga apa saja itu? Oh. Langsung tutup poin. Lembaganya legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, kalau supra? Kalau ini tidak tahu nih. Nah, terus apa itu suprastruktur? Kalau supra, ulang Pak, partai politik, kelompok kepentingan, terus komunikasi politik, terus jurnalis dan figur-figur politik. Figur. Lanjutnya ke Epita ya. Epita, apa itu infrastruktur sama suprastruktur? Infrastruktur itu struktur politik yang menggabungkan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain yang membentuk suatu rangkaian yang membantu keseluruhan jalan struktur tertentu, yaitu lembaganya. Udah langsung lah, jangan tidak tele-tele, langsung duduk poin. Infrastruktur itu apa? Suprastruktur itu apa? Lembaganya Pak Iya. Lembaga infrastruktur itu yaitu mencakup partai politik, kelompok kepentingan, infrastruktur media. Tuh. Suprastruktur sama infrastruktur. Infra itu apa? Supra itu apa? Kalau supra itu lembaganya eksekutif, yudikatif, inspektif, legislatif, Pak. Tidak. Nah. Tidak, Pak. Tidak salah lagi ya? Tidak, Vita bacanya tidak itu salah Pak. Lagi.
Buku apa kalian tuh buka tuh? Saya luar kepala itu buku. Ada saya bukunya tuh. Buku Yusa Yuyandi itu. Sama buku komunikasi politik. Thomas Klon itu. 2 buku saya pegang. Itu luar kepala semua. Saya baca 2 buku itu. Apa itu? Infrastruktur sama suprastruktur. Infrastruktur ya, itu lembaga eksekutif legislatif yang mencakup lembaga eksekutif legislatif yudikatif dan inspektif. Itu infrastruktur. Kalau suprastruktur itu media komunikasi, partai politik, apa ya? lagi. Nah, Marceli. Lagi lupa tadi. Kalapak, Marcel. Toko politik, Pak. Kelompok kepentingan ya, politik elit kayak itu, Pak. Udah itu saja. Itu yang tahu, Pak. Nah, lanjut ke Bobin ya. Bobin. Hadir, Pak, hadir. Langsung, Pak ya? Langsung. Untuk kalau suprastruktur itu Pak ya, lembaganya MPR, DPR, Wakil Presiden, MA, MK. Itu apa itu? Lain itu suprastruktur. Infra atau supra? Suprastruktur. Tidak terbalik. Supra, Pak. Supra. Tidak terbalik. Apa? Yakin, Pak. Yakin. Tidak salah lagi. Tidak, Pak. Tidak salah lagi nih. Memang salah. Yakin. Salah itu jawaban inti itu. Enggak, Pak. Enggak salah, Pak. Supra itu, Pak. Infra. Nah, buka kalau buku, makanya jangan ngawam Pak, ya. Infra itu apa itu? Ulang dulu. Tidak, kalau Pak. sampai belum benar, saya tanya sampai detail. Infra itu apa? Nah, kalau infra ini Pak ada kaitan dengan suprastruktur tadi Pak. Dia ikut ngawur. menyelenggarakan lembaganya itu. Nah, contohnya media Pak. Ya contohnya media itu suprastruktur. LSM itu suprastruktur. Ngeyel kalian itu. Kan di luar pemerintahan Pak. Itu suprastruktur, infra itu dalam pemerintahan itu. Di luarnya itu parpol. Makanya ketahuan waktu semester 1 kurang nih. Bang Banjar banyak temen nih kantin dari FC 20 ya. Nah, kantinnya Ojan situ nah. Enggak nampak di situ Bangi, infrastruktur. Benar-benar jawab tuh. Jadi dibalik Pak ya. Jadi kalau infrastruktur tadi MPR, DPR, presiden, wakilnya dan lain-lain. Nah, itu. Kalau infra. Nah, kalau supra? Nah, kalau supra media, kalau supra tadi media, tokoh politik, LSM, pokoknya yang berkaitan dengan di luar pemerintahan Pak ya. Ya, terus Aang Aang anak kantin RC 20. Silakan Aang. Kalau suprastruktur itu Pak, lembaganya itu Mahkamah Konstitusi. Apa? Supra apa? Oh iya, terbalik Pak. Mahkamah. Terbalik Pak. Apa supra deh? Kalau terbalik. Kalau supra itu Pak, ini apa? Lembaga yang di luar ini, contohnya lembaga ini pers, LSM, partai politik, tokoh-tokoh politik. Kalau infra itu MK, lembaganya ini Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, KY sama ini apa wakil presiden. Apalagi itu? Eksekutif, legislatif, sama BR, Pak. Nah, terus? Ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Udah makan? Udah makan belum?
Belum, Pak. Oh, wajar ya. Sudah ya? Kepagian, Pak. Kebagian. Nah, Ya. kantin tuh nah, kantin onjan nah, makan tuh kantin onjan nah. Nah, kantin onjan situ nah. Atau di kampus. Kemudian itu Iya. bayar, Pak. Ya bayar memang, kalian nggak gratis. Yo, sama orang diri sana orang Bedamaran atau orang Beranjan, nah gratis itu orang diri. Terus Muhammad Gratis Amrullah, ada, ya. Pak, Jumat. Ya, Pinggir. yang gratis ya Jumat. Tahunnya ini loka. Amrullah apa? Amrullah, infrastruktur dan suprastruktur politik. Langsung saja Pak ya, kalau Langsung, infra ya. itu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, MA, MK. Kalau supra itu parpol, LSM. Kenapa? Coba. Apa deh? Supra tadi apa? Apa? Supra tadi parpol Pak, LSM. Partai LSM, politik Pak, terus? partai politik. LSM. Oke, cukup. Kalau dia nama infrastruktur itu trias politika ya. Kalau disebut di kebijakan publik itu aktor negara. Nah, itu sebut eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau eksekutif presiden, legislatif DPR, DPD, MPR, yudikatif komisi yudisial MK, MA. Kalau yang namanya infrastruktur itu ya salah satunya itu pers, mahasiswa, kelompok mahasiswa, kelompok pentingan. Yalah, media tadi kan media atau pers, kelompok elit pentingan, ormas, organisasi masyarakat seperti NU atau Muhammadiyah dan sebagainya. Itu yang namanya suprastruktur politik. Itu harus kalian tahu itu. Banyak itu orang tanya, kadang baik itu di media massa maupun di acara forum-forum seringkali itu disebut orang. Kalau sampai itu tidak tahu, terbalik, itu kan lucu. Itu harusnya sudah di luar kepala itu. Dan pertanyaan yang terakhir ini bahas tentang ini ya. Yang pertama nih coba si Marcel ya. Kan ada isu wacana tentang 3 periode presiden. Menurut Marcelina itu kayak mana itu isu itu yang menanggapi isu itu? Isu 3 presiden, 3 periode. Nah, kalau yang Jokowi ada Jokowi. Ya, 3 periode. 3 periode Jokowi ada isu yang selentingan kayak gitu. Nah, kalian selaku mahasiswa, mahasiswa ilmu politik, isu seperti itu, apa yang mesti kalian kasih pendapat? Kan 3 periode. Menurut kalian itu kayak mana itu? Mau dengar soal argumen kalian ini. Tidak setuju sih saya sebagai silakan. Sebagai apa Pak? Ya, sebagai warga negara atau mahasiswa terserah kalian kalau mau jawab apa. Pak, kalau emang butuh 3 periode ngapa tidak dari kemarin presidennya bisa periode galau Pak? Nah, ya kan? Ngapa harus Jokowi Pak? Ya Allah Pak, ini lagi masuk YouTube ya. Jadi tidak masalah, ini kan media forum ini pendidikan itu tidak masalah itu. Kalau selagi dalam dunia pendidikan ini kan bahasan masalah Zoom dari media. Di media pembelajaran itu tidak ada hak ini kan, hak demokrasi kita untuk itu. Jadi tidak masalah. Itu wacananya 3 periode. Itu menurut kalian itu gimana itu pendapat kalian? Apakah sah-sah saja atau gimana? Itu argumennya kayak mana itu? Kalau aku pribadi semoga itu hanya wacana ya Pak. Wacana? Nggak galak ngomong banyak-banyak. Aku salah ngomong. Ya kan? Nggak berani Pak. 3 periode.
Nggak berani. Nah, kenapa itu? Semoga cuma isu, Pak. Cuma isu. Menurut kalian, tanggapan kalian sebagai mahasiswa Untuk ilmu realisasinya, politik, argumen kalian kayak gimana itu? Soal tanggapan itu, isu 3 periode itu. Kalau Indonesia belum deh, Pak, karena biarkan uang lain tuh juga ikut ini, Pak. Apa sih bahasnya tuh? Jangan dia tok, ya kenapa? Masih ada uang lain, ya itu. Tahu lah, aku pernah ngomong apa? Ya. Apa lagi tanggapannya? Apa ya? Tidak ada itu. Kan sah-sah saja itu. Isu 3 periode itu, kalau mau jadi atau enggak ya. Iya, Pak, itu sah-sah saja. Kalau emang direalisasikan juga sah-sah saja. Mana kalau kalau mau diubah kayak loh. mana? Kalau nggak diubah kayak mana itu kan? Ya kan? Permainan politik semua itu bisa itu. 3 periode itu. Gampang kok untuk ubah aturan itu. Ayat Tuhan aja bisa ditafsir salah tafsir, apalagi kayak gitu. Aturan Tuhan saja sering dilanggar, apalagi aturan yang biasa. Bisa dirubah-rubah itu. Sepakat. Itu aja itu jawaban Eli. Cukup. Cukup, Pak. Semoga itu hanya wacana, Pak ya. Berarti argumennya belum kuat itu sih, Sally deh. Ke Aang selaku Jokower. Jokower ini Aang ini. Tidak lah, Pak. Iyalah. Tim sesnya nanti ada masalah jadi Jokower atau enggak, sama aja. Kalau sudah pemilu 2019 sudah selesai Jokowernya. Itu Ya kan Jokower kan kemarin 2019 nggak masalah itu. Nah, menurut Aang itu 3 periode itu, 3 periode itu sah saja atau enggak itu? Kalau mau dirubah, apa saja yang mau dirubah? Kalau enggak ya gimana itu? Kalian mahasiswa ilmu politik loh ini. Ya kalau menurut saya bukan masalah saya pendukung Jokowi atau bukan, tapi menurut saya sah-sah saja. Terus? Karena alasannya gini, Pak. Menurut saya, hemat saya kan. Kalau bagi saya pemilu itu terkadang hanya pemborosan. Pemborosan kayak mana tuh? Itu menggunakan, ya contohnya gini kan, kalau kita mau ngadain pemilihan lagi kan 2024, misalkan ngadakan pemilihan lagi, itu otomatis Indonesia akan belah lagi. Nah, keuangan Indonesia akan pakai lagi lebih banyak. Bisa jadi ini pertanyaan terakhir ya. Yang pastinya bisa keuangan jadi, Indonesia itu kan bisa dipakai untuk silakan terus. Bantuan lain bisa dipergunakan untuk lain itu daripada kita. Suaranya nyangkut, Ang. Aduh, ya Pak. Enggak nyangkut suaranya. Halo? Ya. Ulangi. Nyangkut. Ya agak nyangkut, tidak jelas suaranya. Ya Pak. Ulangin. Kalau menurut saya itu sah-sah saja, Pak. Ini terlepas saya pendukung atau kan bagi saya sah-sah saja karena gini, menurut saya terkadang pemilu itu hanya pemborosan uang negara. Terus? Ya, Pak. Nah, karena gini, contoh kalau kita ngadain pemilu, kita berkaca dari pemilihan langsung sebelumnya, itu dananya itu berapa? Itu menguras APBN Indonesia. Dan juga kita ini kalau ngadain pemilu lagi, otomatis Indonesia juga masyarakat Indonesia itu banyak terpecah belah, banyak terjadi konflik. Dan juga ya ini kan dana itu daripada kita anggarkan untuk pemilihan presiden lagi, pemilu lagi, itu kan pemborosan. Lebih baik kita bergunakan dengan
yang lebih bermanfaat, misalkan bantuan. Ya, kalau masalah kenapa harus Jokowi kan? Karena yang sebelum-sebelumnya juga belum pernah. Ya, kalau bagi saya sah-sah saja pengen 3 periode, karena Ya, tidak pengen masalah, ngadain itu sah-sah saja itu. pemilu Kalau lagi itu konstitusinya kan bagi bisa dirubah itu. bagi saya kalau mau ngadain pemilu lagi, kenapa sekali 5 periode gitu? Terus? Alasannya karena pemilu itu pemborosan, Pak. Pemborosan. Ya. Terus? Iya. Indonesia kebanyakan terjadinya konflik kalau pemilu lagi. Iya, yang ngerti itu ya. Terus? Uang APBN negara itu terkumpul. Ya bagi saya sah-sah saja, itu saja, Pak. Cukup atau lanjut? Saya setuju. Cukup atau lanjut? 5 periode pun tidak maksudnya pendapatnya sudah cukup atau lanjut? Mau lanjut argumen lagi atau cukup? Cukup ya. Coba si Bayu ya. Bayu. Cukup, Pak. Bayu. Bayu. Iya, Pak. Iya, Pak. Mana itu Bayu? Kalau menurut saya tidak setuju, Pak, gitu, Pak. Kenapa tidak setuju wacana 3 periode itu? Karena jika sampai 3 periode, itu tuh itu bukan disebut negara demokrasi, Pak, kayak gitu kan. Dan juga negara Indonesia ini kan kenapa melahirkan ataupun reformasi, Pak, pada zaman reformasi seperti saat ini kayak gitu. Stabilitas politik itu sudah terjaga dengan baik, Pak. Jadi merupakan kunci sukses pembangunan kayak gitu kan, dan benar juga yang disampaikan oleh tadi Ayunda Marcelina kayak gitu kan. Kan ada yang lain juga yang bisa membangun kayak gitu, Pak. Iya. Dan juga jangan sampai terganggu ataupun jadi propaganda, Pak. Adanya propaganda dan agitasi kayak gitu kan. Karena perpanjangan masa jabatan kayak gitu, Pak. Iya. Itu kalau saya selaku mahasiswa gitu kan. Dan juga kalau untuk di pemilihan lagi kan ya mungkin emang dampaknya ada risu, konflik, rusuh kayak gitu kan. Itu kan hal yang biasa kayak gitu. Jika tidak ingin terjadi hal seperti itu ya mungkin dengan menjalankannya dengan baik. Oknum-oknum yang seperti itu saja yang harus dihukum ataupun ditangkap kayak gitu, Pak. Udah. Cukup ya? Cukup Pak ya? Udah, Pak. Udah. Cukup, Pak. Nanti kalau kepanjangan Bapak bilang retorika lagi, Pak. Salah itu di pas ketemu ya retorika. Kalau sini jangan simpel-simpel ya. Terus Bobin. Pak Atta. Apa? Pak Atta, izin mati ke kamera enak ke kampus. Ya. Kira enak ke ini kemana itu? Tapi didengar. Iya. Bobin. Saya Pak ya. Nah. Untuk isu 3 periode ini Pak, ya kalau presiden mau silakan Pak ya. Seperti kata Ang tadi, kalau misalnya 5 periode mau lanjut ya silakan, tinggal diubah saja Pak ya pasal yang mengatur masa jabatan presidennya itu cuma 2 kali menjabat Pak ya. Ya, betul. Nah, sedangkan Pak ya ke isu-isu tersebut Pak ya, kalau misalnya kan ada presiden ngomong katanya dia tidak mau lanjut gitu 3 periode, tapi setiap omongannya itu kan kebalikannya Pak. Jadi semoga saja memang beneran dia 3 periode. Nah, dan juga kalau misalnya tataran pemerintahan seluruh kota atau ini mau diisi anak keluarganya ya silakan juga Pak, supaya lebih enak dia ngaturnya. Ya. Negara ini kan untungnya ke dia semua, keluarga dia juga semua Pak. Ya kurang lebih itu Pak pendapat saya Pak. Oke. Lanjut ke Lara ya, Lara setiap. Lara.
Silakan Lara. Lara masuk. Jelas Pak suaranya. Jelas. Jadi menanggapi tentang isu 3 periode Pak Jokowi ini sebenarnya tidak ada salahnya gitu dengan opini-opini yang sudah ada sekarang. Terlebih lagi mereka yang sedang berkuasa untuk menggiring opini gitu. Minimal masyarakat terdoktrin kalau PDIP itu mau 3 periode. Nah, tapi kalau misalnya kita menilik secara substansial, secara konstitusi itu sudah sangat menyalahi, di mana kita adalah negara demokrasi yang kita tahu dari, oleh, dan untuk rakyat. Ketika presiden itu menjadi masa jabatan 3 periode, berarti hak kita sebagai warga negara itu sudah terdistorsi gitu. Dan jangan sampai Orde Baru ini terulang lagi gitu Pak. Jangan sampai terjadi reformasi yang besar-besaran seperti dulu gitu kan, untuk menurunkan rezim-rezim yang seperti itu. Sedangkan di melihat 2 periode ini saja, kita lihat dinasti politiknya sudah tersusun sangat apik. Dari anak, menantu, kerabat sudah disusun sedemikian rupa untuk mempersiapkan wacana 3 periode itu. Dan saya sebagai mahasiswa itu sangat menolak jika seorang presiden itu terserah ya, mau Jokowi mau siapa itu, kalau ketika sudah menyalahi konstitusi, dan itu sangat tidak bisa ditolerir gitu Pak. Ya kita sebagai warga negara ya harus menjaga nafas reformasi gitu. Mengingat agar tidak terjadinya tumpang tindih kekuasaan lah Pak. Oke. Karena Terus, kalau 3 periode tidak terbayang lagi bagi-bagi pejabat, bagi-bagi posisinya itu seperti apa lagi gitu. Kekuasaan. Terima kasih Pak. Lanjut ke ini ya, ke Epita. Iya Pak. Jadi Epita. Sudah cukup Laras, cukup dulu. Epita. Oh, kalau Vita sendiri tidak setuju Pak. Karena ngapa nak diunian 3 tahun. Kan sudah tuh juga nyingok sistem dia cak mana ya? No comment sih sebenarnya yang kayak ini nih. Karena Vita tidak terlalu untuk yang masalah nak Jokowi ataupun siapa itu, kita tidak pro ke siapapun, tapi kalau bisa jangan dia terus sih, kasih pejabat-pejabat yang lain tuh untuk bangun Indonesia ini Pak. Nggak tahu lah Pak, cek itulah pokoknya. Intinya tidak setuju Pak. Cukup atau sudah? Cukup Pak, cukup jadilah. Oke. Amrullah. Sudah Pak. Pak, kita Amrul. izin mati kamera nak ke kampus ya Pak. Oke. Pak. Amrullah. Oke Pak, makasih ya semua. Silakan Am. Coba. Durasi ini Am. Silakan. Bagi aku, ya itu tergantung presidennya Pak, dan timnya bagaimana meyakini bahwa 3 tahun itu lebih baik Pak. 3 periode itu, bukan 3 tahun. 3 periode.